Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sukacita, ya, kegembiraan, kata-kata yang hari ini boleh kita renungkan melalui sabda-sabda Tuhan yang kita dengar hari ini. Setiap orang pasti memiliki sukacita atau pernah sukacita. Pemicunya atau penyebabnya atau yang mendasarinya macam-macam. Masing-masing berbeda. Ada yang karena sudah mendapatkan pekerjaan, ada yang anak-anaknya sudah mentas, ada yang sudah pindah tempat yang dicita-citakan atau diimpi-impikan, macam-macam hal, tak terbatas. Hari ini kita diajak untuk merenung sukacita apa yang sifatnya abadi, sukacita apa yang sifatnya pantas kita perjuangkan dan bahkan mengorbankan yang lain. Yesus hari ini memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Dua hal tadi. Yang pertama, seperti harta yang terpendam atau seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang kedua, mutiara yang berharga. Dua hal ini menggambarkan kerajaan surga yang dalam bahasa tertentu sebagai yang bernilai, yang berharga, yang menimbulkan sukacita. Untuk itu, melalui bacaan Injil hari ini kita dituntun untuk makin menemukan itu dan makin mensyukuri atas temuan-temuan itu dalam hidup kita. Maka pertanyaan sederhana adalah, apakah Bapak Ibu merasa sukacita karena iman yang hari ini masih boleh dihidupi? Atau kalau dalam bacaan Injil mengorbankan harta miliknya lalu membeli harta yang berharga itu di ladang yang ada harta terpendam itu. Dalam Injil orang tersebut mengorbankan yang lain. Ataukah barangkali kita mengorbankan kerajaan surga ini demi hal-hal yang sifatnya tidak abadi, tidak kekal, yang sifatnya kegembiraan itu muncul hanya sesaat. Seperti Musa berelasi dengan Tuhan yang begitu erat sampai wajahnya bersinar kalau ketemu Tuhan. Maka kalau kita memandang relasi dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan ini sesuatu yang bernilai, maka kita mengorbankan yang lain untuk membangun relasi demi menghidupi kerajaan surga itu. Bukan berarti lalu meninggalkan yang lain itu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, lalu lari dari tanggung jawab. Tidak. Terus menerus mencari, menemukan sukacita dalam iman kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Moga-moga bacaan ini menuntun penciaran iman kita, yang dalam doa pembuka tadi, kita yang masih
di padang gurun dunia. Semoga kita menemukan sukacita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.